Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa syukur, rasa bahagia atas izin Allah pada sore hari ini kita bersua kembali dalam acara Syiar Gerak Muslimat Indonesia bersama Irena Center. Hadir bersama kita Umi Irena Handono yang dalam 2 pekan kemarin kita sudah mengikuti kajiannya dan sekarang kita memasuki kajian ketiga dalam series kekuatan perkuat diri ya. Insya Allah. Ini kita akan memasuki episode yang ketiga. Kita akan memaknai Asmaul Husna yang ketiga yaitu Ya Malik ya. Salam atas salam kita sampaikan kepada junjungan dan agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terus nantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau dan mudah-mudahan Allah ridho kita menjadi hambanya. Amin. Dan Rasulullah hidup menjadi umatnya. Umi bahagia sekali masih bersua kembali kita dalam kajian Gerak Muslimah Indonesia ini bersama dengan Irena Center dan bersama juga dengan ibu-ibu seluruh penjuru tanah air kita. Iya, itu yang saya lupa menyapanya, seluruh Indonesia dan dimanapun berada, mudah-mudahan terus ya kajian ini mudah-mudahan membawakan keberkahan bagi kita semua. Bagi kami yang berada di studio, seluruh kru dan siapapun anggota daripada Gerak Muslimat Indonesia juga Irena Center, mudah-mudahan Allah yang Maha Penyayang, Maha Rahman dan Maha Rahim kajian kita pekan lalu menemani kita dalam kehidupan ini sehingga kita bahasanya aku berani hidup karena engkau ada. Masya Allah ya kali ini kita akan membahas atau memaknai Sang Malik ya. Sang Malik ya, jadi penguatan diri kita ini dengan adanya Sang Malik itu apa kira-kira yang bisa kami kami dengarkan nih dari sharing Umi untuk penguatan kami menjalankan dunia ini dengan asma yang ketiga itu Sang Malik. Silakan. Sang Malik adalah yang memiliki kita. Tapi yang memiliki kita itu yang seperti apa akan kita lebih perjelas lagi dalam Ya Malik. Oke. Sering dan yang paling banyak, paling umum konteksnya adalah Ya Malik itu adalah yang merajai. Raja di raja? Raja di raja. Bukan sekedar merajai satu benua, tapi merajai seluruh langit dan bumi. Berarti apa? Pemilik alam jagat raya. Semesta alam. Seluruh semesta alam ini adalah di dalam kekuasaannya. Itulah yang dimaksudkan dengan Ya Malik. Dan siapa Ya Malik ini? Itulah yang menciptakan kita. Itulah yang mencukupi kebutuhan kita. Itulah yang membimbing kita. Dan Yang Malik inilah kita, tempat kita kembali. Kita akan kembali kepadanya. Pada akhirnya. Pada akhirnya. Karena kita ini adalah miliknya. Sehingga kembali lagi di dalam perantauan kita, pengembaraan kita, ingatlah setiap saat kita punya kekuasaan yang lebih daripada kekuasaan yang dimiliki oleh hambanya, seberkuasa apapun. Contohnya Fir'aun ya. Contohnya Fir'aun atau dia menuhankan dirinya ya. Dia menuhankan dirinya ya. Ya. Jadi Fir'aun, kalau kita ngomong Fir'aun jangan dibilang Fir'aun itu hanya seorang yang dulu itu, enggak. Saat ini pun banyak Fir'aun yang enggak tahu diri. Ada Fir'aun zaman sekarang. Yang enggak tahu diri bahwa dia adalah ciptaannya Sang Malik. Kenapa tidak taat kepada Sang Malik? Tidak taat kepada Allah. Padahal dia dicukupi oleh Allah.
Harusnya dia ingat bahwa dunia ini pengembaraan, perantauannya, dan dia harus bertanggung jawab. Maka sebesar Fir'aun apapun, sampai kepada antek-anteknya Fir'aun, ingatlah. Jangan sampai kita ini slip, Umi omong begini nih, jangan sampai kita ini salah berpijak. Ya. Ingatlah, Sang Malik yang memiliki seluruh alam semesta dan kita termasuk di dalamnya itu. Dan yang mengatur kita. Dia yang mengatur. Jangan lupa, artinya yang mengatur adalah hidup dan mati kita dalam genggamnya. Ya. Kalau seseorang itu berbuat aniaya seperti Fir'aun, ya karena dia masih dikasih waktu. Dia masih dikasih kesempatan. Waktu itu. Ya, anteknya ya sekarang. Masih dikasih kesempatan. Tapi ingat, kesempatan itu tidak kekal abadi. Itu untuk dipertanggungjawabkan. Tadi menarik menyampaikan bahwa kita ini miliknya Sang Kuasa. Yang kuasa itu Sang Malik. Dan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi seperti apapun bahasanya, kita bukan milik kita. Bahkan kesehatan juga bukan milik kita dan kita nggak bisa mengatur, apalagi pasangan kita, keturunan kita. Jadi kalau kita bisa mengimani ini, kalau salah satu itu dijemput sama Allah, ya memang kembali kepada yang kuasa. Hanya antriannya beda. Ya. Beliau lebih dulu daripada kita. Gimana mengimaninya untuk bisa menempatkan Sang Malik ini bahwa kita akan kembali kepadanya, sehingga kamu tenang aja. Karena kan kita hidup ini kan bahasanya perlu perlindungan, perlu yang menuntun, aku akan kemana gitu ya. Nah, dengan sosok Sang Malik ini ya, akan ke sana gimana Memang. Jadi kalau kita merasa sudah nyaman, katakanlah nyaman dengan orang yang kita cintai. Siapakah dia? Orang tua kita, pendamping hidup kita, anak cucu kita, dan siapapun teman-teman kita, rekan seperjuangan kita, tokoh kita dan semuanya, itu adalah hamba Sang Malik. Hamba Sang Malik. Dan kita pun adalah hambanya. Kenapa kita menaruh perhatian yang demikian istimewa? Seolah hidup mati kita adalah untuk hambanya yang sama-sama dengan kita pun hambanya. Sesama manusia. Sesama manusia. Kenapa kita tidak menyadari bahwa hambanya itu pun mempunyai waktu? Sebagaimana kita pun punya waktu. Dan Sang Malik ini memiliki sifat kuasa ya Artinya memiliki sifat kuasa itu mutlak. Satu itu, kedua adalah benar nggak bahwa bahasanya asma-asma Allah ini kan di luar empiris kita manusia ya. Jadi dengan ada Sang Malik ini bahwa harus belajar ya. Bahwa kamu tuh tenang aja, aku yang mengatur gitu ya. Iya. Kamu itu tenang aja, aku yang ngatur, kan lebih tahu aku daripada kamu. Kamu itu ciptaanku. Kenapa kamu sok merasa lebih tahu dan aku kamu jadikan sebagai predikat? Mohon maaf, kadang-kadang seorang yang berdoa berderai air mata. Ya Allah, ya Rabbi, Engkau penguasa seluruh langit dan bumi, ya Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui aku sebagai hamba-Mu, ya Allah. Pokoknya ya Allah, aku harus dapat ini. Nah ini. Itu maksudnya maksa.com Allah ya. Nah ini. Jadi berarti dia nggak tahu diri bahwa dia adalah hamba. Ya. Jadi benar-benar kedudukan Allah Sang Malik ini bahwa jangan difikirkan yang lain. Ya. Tujuan akhir itu ya
Dia yang menguasai Iya. kita saat ini dan akhir nanti juga Allah juga yang akan menguasai keadaan dunia ini, keadaan akhirat nanti. Gitu ya Om ya. Kita kira-kira nih ya, kalau dalam jangkauan pemikiran manusia di mana kita penuh dengan keterbatasan, masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang itu milik Allah mutlak. Tapi seringkali kita merasa kita tahu, padahal kita hanya tahu masa yang lalu kalau kita ingat, dan masa sekarang, masa mendatang kita sama sekali tidak mengetahui. Kadang-kadang kita sudah merasa pas, cocok, enak, nyaman dalam suatu kondisi yang kita raih, dan kita anggap itu prestasi kita, padahal itu anugerah Allah. Ketika kemudian itu dicabut dari kita, kenapa kok kita tidak berlangsung bermunajat kepada Allah? Ya Allah, Engkau telah mengambil dia. Ya Allah, pertemukanlah kami kembali di surgamu ya Allah. Ya Allah, dengan tidak ada dia berarti aku berserah diri total kepadamu ya Allah. Engkau pemilik dia. Tapi tidak mencari tempat-tempat yang lain. Bagaimana untuk kita bisa mampu menyadarkan diri kita bahwa kita bukan milik kita? Satu, kuncinya. Ini yang banyak dilupakan orang. Jangan sibuk dengan diri kita sendiri. Seumur hidup seseorang tidak akan mampu menemukan kata kunci ini kalau dia orang yang sibuk dengan dirinya. Dan ada batasnya kejenuhan. Ya, itu yang bahaya. Kalau batas kejenuhan itu kita berada di sana, naudzubillahi min dzalik, berarti kita karena sifat manusia yang tidak pernah puas ya Om. Satu hal ya Om, tadi memaksakan dirinya atas dirinya, juga semua memaksakan rizki yang dia inginkan. Awas. Pekerjaan yang dia inginkan. Awas. Keturunan yang diinginkan. Jabatan yang diinginkan. Ya. Berarti Allah itu siapa? Ya. Membantu kita. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ya. Padahal Allah itu adalah Sang Malik. Dan kita adalah hambanya. Kenapa kan kita tidak meminta saja kepada Sang Malik karena kedekatan kita? Yep. Dia yang maha segalanya. Ini. Yep. Masya Allah. Kita tidak berbicara, mungkin kita belum berpikir, Allah udah tahu. Dan inikah juga yang membuat ketentraman seorang hamba ya? Karena ada Sang Malik itu. Ya. Betul. Oke. Maka sayang banget kalau kita sudah menentukan jalur hidup kita menjadi hamba Allah dan kita tidak mengetahui Allah kita itu yang seperti apa sifatnya. Dan harus mengenal. Harus kenal. Bagaimana kita mau masuk surganya Allah kalau kita tidak kenal dengan Sang Pemilik surga? Bagaimana tata caranya? Bagaimana tata caranya? Ya Allah. Jadi dasarnya untuk hal ini adalah kesadaran. Kesadaran. Bahwa Sang Malik ini pencipta yang memiliki kita. Ya. Dan kalau yang memiliki kita jangan memaksakan. Ya. Apa yang kita mau. Betul. Karena dia yang paling tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan. Apa yang terbaik. Allah gak pernah tidur loh. Aku nangis untuk itu. Kita masih tidur baca Quran aja gantuk Bi. Biasa manusia. Itulah manusia. Tapi Allah gak pernah tidur ngurus kita. Ya. Masya Allah. Itulah keterbatasan kita. Nikmat mana yang masih kita dustakan ya.
Jadi kalau kita memiliki jiwa Sang Malik ini, apa yang bisa didapatkan dari seorang hamba ya, Mi? Yang memiliki Sang Malik, yang dimiliki, yang menyadari bahwa Sang Malik itu dia akan ada hidup, untuknya. Ya, dia akan hidup tentram. Yep. Kalau namanya tentram, otomatis tenang, otomatis bahagia. Insya Allah, itu adalah kenikmatan. Ya Allah, kata kuncinya tampaknya di dialog kita sore hari ini adalah jangan pernah memaksakan kehendak. Jangan pernah memaksakan kehendak. Seringkali manusia meminta sesuatu, mohon maaf, yang sebenarnya adalah receh atau bahkan racun. Karena keinginannya bisa disebutkan hawa nafsunya ya. Ya. Walaupun hawa nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk begitu ya. Tapi benar-benar adalah menyerahkan kepada Sang Malik yang memiliki kita. Betul. Tapi gak terasa lagi nih, waktu udah berakhir. Masya Allah. Berarti kita harus siap-siap berjumpa kembali. Iya harus. Panjang usia ya Amin. Masya Allah. Tetap sehat. Ibu, Bapak, semua keluarga Gerak Muslimat Indonesia dan juga dari Irena Center. Kata kunci atau yang bisa digarisbawahi pada sharing dengan Umi Irena pada sore hari ini dengan Sang Malik adalah jika kita akan dijaga Allah dengan yang menciptakan kita, jangan pernah memaksa apa yang kita mau. Karena Allah yang lebih tahu, Allah yang memiliki kita, Allah yang memiliki rizki kita, keinginan kita dan semua kehidupan kita. Dan bahkan Allah Sang Malik Yaumiddin, Dia yang akan menguasai di hari akhir nanti. Semoga perjalanan kita akan diakhiri dengan Allah di dunia atau di trompet pertama nanti. Dan kita akan bertemu dengan Sang Malik, Allah ridho atas kita selama kita taat di dunia ini. Amin. Mudah-mudahan episode kali ini bertambah lagi penguatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penguatan dengan sifat Allah ini kita berkuat diri ya menjalankan dunia ini. Umi, barakallah untuk Umi, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode yang berikut. Insya Allah kita. Terima kasih banyak pertemuan sore hari ini. Semoga bermanfaat daripada uraian daripada Umi Irena Handono. Dengan host Bunda Niki. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sampai bersua kembali di pekan depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.